Selamat datang di DeepMind ID, channel yang membahas berbagai hal mendalam dan unik yang seringkali jarang terpikirkan oleh orang lain. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah filsafat hidup yang sederhana, praktis, namun sangat dalam maknanya, yaitu stoikisme. Apa itu stoikisme? Bagaimana stoikisme bisa membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih tenang, damai, dan bermakna? Mari kita mulai dari awal. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang lahir di Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Aliran ini didirikan oleh Zeno dari Citium. Filosofi ini sangat berfokus pada pengembangan kebajikan, kendali diri, dan hidup selaras dengan alam. Apa artinya hidup selaras dengan alam? Dalam pandangan stoikisme, ini berarti memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki aturan dan keteraturannya sendiri. Manusia sebagai bagian dari alam semesta seharusnya menjalani hidup dengan prinsip rasional yang sama. Prinsip dasar stoikisme dapat dirangkum dalam beberapa hal. Pertama, kendali diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, tindakan, dan emosi kita, dan mana yang tidak bisa kita kendalikan, seperti pendapat orang lain atau kejadian-kejadian eksternal. Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih damai dan tidak penuh tekanan. Prinsip kedua adalah penerimaan takdir atau yang disebut dengan amor fati. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari takdir alam semesta. Ini bukan berarti kita menyerah pada keadaan, tetapi lebih pada memahami bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita, dan melawan hal-hal tersebut hanya akan menimbulkan penderitaan. Prinsip ketiga adalah kebajikan sebagai tujuan hidup. Menurut stoikisme, hidup yang baik adalah hidup yang dijalankan dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebajikan ini menjadi fondasi untuk menjalani hidup yang bermakna. Stoikisme tidak hanya sekadar teori, tetapi juga dipraktikkan oleh banyak tokoh besar sepanjang sejarah. Salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai seorang filsuf stoik. Dalam bukunya yang berjudul Meditations, Marcus Aurelius membagikan refleksi pribadinya tentang bagaimana menjalani hidup yang penuh kebajikan dan bagaimana menghadapi tantangan dengan ketenangan dan rasionalitas. Tokoh lainnya adalah Epictetus, seorang filsuf stoik yang lahir sebagai budak tetapi akhirnya menjadi salah satu pemikir stoik terbesar. Ia mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak bergantung pada status sosial atau materi, tetapi pada bagaimana seseorang mengendalikan pikirannya. Seneca, seorang penulis dan penasihat kaisar Romawi, juga merupakan tokoh stoik yang terkenal. Melalui karyanya, Seneca mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan menerima kematian sebagai bagian alami dari kehidupan. Pada zaman modern, meskipun stoikisme tidak selalu disebut secara eksplisit, banyak tokoh terkenal yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip stoikisme. Contohnya adalah mantan CEO Apple, Steve Jobs, yang sering berbicara tentang pentingnya fokus pada hal-hal yang esensial dan menerima kematian semotivasi untuk hidup sepenuhnya. Di Indonesia, salah satu figur yang dapat dikaitkan dengan prinsip stoikisme adalah Ferry Irwandi, seorang pembicara motivasi yang kerap membahas pentingnya kendali diri dan menerima realitas hidup. Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi dan gue seorang stoik. Stoikisme juga relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam dunia yang penuh distraksi dan tekanan seperti saat ini, stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting dan tidak terbawa arus oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, ketika menghadapi kritik atau penolakan, kita diajarkan untuk tidak terlalu terpengaruh karena itu adalah hal yang di luar kendali kita. Sebaliknya, kita fokus pada bagaimana kita merespons kritik tersebut dengan bijaksana dan tetap menjaga martabat diri. Stoikisme juga memiliki daya tarik karena tidak terikat pada dogma religius tertentu. Filsafat ini tidak memperdebatkan eksistensi Tuhan secara eksplisit, tetapi mengakui keberadaan logos, prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Interpretasi logos ini fleksibel, sehingga orang dari berbagai latar belakang spiritual atau religius dapat mengadopsi stoikisme dan tanpa konflik dengan keyakinan mereka. Misalnya, dalam tradisi Islam, konsep qadha dan qadar atau takdir memiliki kemiripan dengan amor fati, yaitu menerima apapun yang terjadi sebagai bagian dari rencana Tuhan. Dalam Buddhisme, ajaran tentang pengendalian emosi dan melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi selaras dengan stoikisme. Bahkan dalam konteks sekuler, stoikisme dapat diterapkan sebagai panduan praktis untuk menghadapi tantangan hidup dengan rasionalitas dan ketenangan. Dalam kehidupan modern, stoikisme telah berkembang menjadi alat manajemen diri yang sering diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan diri, psikologi positif, dan bahkan dunia bisnis. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap situasi,
tetapi untuk mengambil waktu untuk berpikir, menimbang, dan kemudian bertindak dengan bijaksana. Sebagai contoh, seorang pemimpin perusahaan yang menghadapi krisis besar dapat menggunakan prinsip stoikisme untuk tetap tenang, fokus pada solusi, dan tidak terjebak dalam kecemasan yang tidak produktif. Selain itu, praktik stoikisme juga seringkali diterapkan untuk menjaga kesehatan mental. Dalam dunia yang semakin cepat dan penuh tekanan, stoikisme membantu kita untuk melatih mindfulness, kesadaran penuh terhadap apa yang sedang terjadi tanpa terperangkap dalam emosi negatif. Prinsip ini dapat digunakan oleh siapa saja, terlepas dari keyakinan atau agama mereka. Bahkan stoikisme dapat dianggap sebagai panduan hidup universal yang menekankan nilai-nilai kebajikan yang berlaku untuk semua orang. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari stoikisme? Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal, tetapi pada bagaimana kita merespons situasi hidup dengan bijaksana. Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, menerima takdir dengan lapang dada, dan menjalani hidup dengan kebajikan. Yang paling menarik adalah stoikisme dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang agama, spiritualitas, atau latar belakang. Bayangkan, jika lebih banyak orang menerapkan nilai-nilai stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dunia ini akan menjadi tempat yang lebih damai, di mana orang-orang lebih menerima, lebih tenang, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Demikian pembahasan kita kali ini di DeepMind ID. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas hal-hal mendalam lainnya yang bisa memperkaya perjalanan hidup kita. Terima kasih telah menonton, dan semoga hari Anda menyenangkan.